Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita menindaklanjuti dari materi minggu lalu. Materi minggu ini kita akan belajar mengenai perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Setelah minggu lalu kamu juga belajar perlawanan, tapi itu terhadap kongsi dagang. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Abad 19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintahan Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang. Perlawanan di berbagai daerah tersebut belum berhasil membuahkan kemerdekaan. Semua perlawanan dipadamkan dan kerajaan-kerajaan di Indonesia semakin mengalami keruntuhan. Bagaimanakah proses perlawanan rakyat Indonesia pada abad 19? Kalian akan menelusuri perlawanan-perlawanan tersebut melalui uraian-uraian di bawah ini. Jadi hari ini kita ada sekitar 6 perlawanan yang akan kita bahas. Oke, jadi tolong disimak ya semuanya. Kita mulai dari perlawanan yang pertama, yaitu Perang Saparua di Ambon. Jadi nama daerahnya Saparua. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Patimura sekitar pada tahun 1817. Nah, tentunya kamu tahu dong pada tahun 1811 sampai 1816 itu Indonesia sempat dijajah oleh Inggris, dan pada masa penjajahan Inggris ini itu sistem tanam paksa, kerja rodi semua dihapuskan kan. Nah, pada tahun 1817 Indonesia kembali dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Nah, salah satu penyebabnya adalah terjadinya perlawanan Patimura karena nama lain Patimura itu Thomas Matulesi ya. Karena perubahan kekuasaan dari Inggris ke pemerintahan Belanda ini yang menyebabkan kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Nah, dengan kembalinya pemerintahan ini, maka pemerintah Belanda itu kembali menerapkan penyerahan wajib dan kerja wajib. Jadi kembali tuh rodi dilakukan di Maluku. Jadi rakyat di Maluku itu mengalami yang namanya keberatan dengan adanya penyerahan wajib dan kerja wajib kembali. Jadi masyarakat Maluku tuh harus wajib nyetorin kayak ikan asin dan hasil-hasil bumi lainnya. Kemudian penyebab yang lainnya adalah pemerintah Belanda itu mengganti uang kertas sebagai uang logam. Jadi sebelumnya di Maluku sudah mengenal uang tapi uang logam. Semenjak di pemerintahan Belanda itu pengen mengganti uang kertas menjadi uang logam. Nah, jadi ini menimbulkan kegelisahan di rakyat Maluku. Lalu yang lainnya penyebabnya adalah Belanda juga menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu atau tentara di Belanda yang ada di Pulau Jawa. Jadi Belanda itu memilih rakyat Maluku, beberapa orang bisa pemuda-pemudanya itu nanti dikirim ke Jawa untuk menjadi tentaranya Belanda. Nah, itu 4 hal utama yang menyebabkan alasan terjadinya perlawanan Saparua di Ambon. Nah, ini adalah alurnya, peristiwanya. Pada zaman Inggris, ini nih hasil bumi dibeli oleh Inggris, kerja rodi dikurangi, pemuda kerjanya di angkatan perang Inggris. Tapi ketika kembali lagi ke zaman dijajah Belanda, Belanda kembali lagi menerapkan yang namanya monopoli perdagangan, terus ada lagi penyerahan wajib, ini yang wajib kemudian kerja paksa. Karena penyebab ini akhirnya lah terjadi perlawanan tersebut. Jadi diawali dengan pertemuan rahasia di Pulau Haruku ngebahas ini, lalu terjadi pertemuan di Saparua, lalu pertemuan lagi di hutan Kayu Putih. Jadi ini pertemuan rakyat Maluku untuk membahas tidak mau dimonopoli oleh Belanda. Nah, untuk itu akhirnya perlawanan ini meluas tidak hanya di daerah Saparua tapi juga ke pulau-pulau lainnya seperti Pulau Seram, Haruku, Larike, dan Asilulu. Nah, untuk melawan ini Belanda itu mendatangkan bantuan dari Ambon, ada sekitar 300 prajurit yang di bawah komando Mayor Beces
untuk melawan Pattimura. Nah, tapi bantuan ini tidak sampai ke Ambon karena berhasil digagalkan. Kemudian Pattimura berhasil menyerang benteng Zealandia di Pulau Haruku yang dibawahi oleh Komando Good pada saat itu, tapi tidak berhasil menguasainya karena penjagaannya terlalu ketat. Nah, kenapa Thomas Matolesi ini kayak jago perang? Salah satu penyebabnya adalah dia dulu waktu lagi zaman dikuasai Inggris pernah jadi angkatan perang Inggris. Nah, kemudian sahabatnya Thomas Matolesi itu juga ada pahlawan wanita namanya Christina Marta Tiahahu. Kemudian temannya lain ada Thomas Patiwali dan Lukas Latimuhaina. Ini yang membantu Thomas Matolesi dalam melawan Belanda. Nah, apa saja yang dilakukan Thomas Matolesi, yaitu dia dengan cara menghancurkan kapal Belanda yang ada di pelabuhan sekitar Saparua, kemudian menyerang benteng Dustet dan berhasil dikuasainya. Karena berhasil menguasai benteng Dustet, jadi target berikutnya adalah benteng Deverdix yang ingin dikuasai Thomas Matolesi yang dipimpin oleh Van Benburg yang akhirnya tewas ketika perebutan benteng tersebut. Nah, ini tadi sudah diceritakan awalnya di daerah Saparua, kemudian meluas sampai daerah Ambon dan lainnya, berhasil merebut benteng Dustet. Nah, ini benteng Dustet dan pemimpinnya pun residennya meninggal, itu Residen Van de Boeck yang meninggal di dalam benteng. Nah, di saat-saat akhir perlawanan ini, Kapiten Pattimura dan beberapa teman-temannya itu berhasil yang namanya bukan melarikan diri ya, namanya bersembunyi dari kejaran para Belanda. Sampai akhirnya ini susah ditemukan sekali si Pattimura. Kemudian Belanda memberikan challenge ke orang-orang, siapa yang bisa menemukan Pattimura ini maka nanti akan dikasih imbalan gitu, uang berapa gulden. Nah, karena ada imbalan ini, maka ada orang yang berkhianat dengan menyebutkan di mana persembunyian Kapiten Pattimura. Setelah Kapiten Pattimura ditangkap pada tanggal 16 Desember 1817, Kapiten Pattimura ini dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Jadi dihukum gantung di depan banyak rakyat Maluku. Kenapa harus digantung di depan umum? Karena biar rakyat-rakyat yang lain tuh takut dan tidak mau diadakannya lagi yang namanya perlawanan. Kemudian teman-temannya lain seperti Christina Marta Tiahahu dan 39 orang lainnya itu dibuang ke Jawa untuk dijadikan sebagai pekerja rodi. Tapi sebelum sampai ke Jawa pada tanggal 2 Januari 1818, Christina itu wafat karena sakit di perjalanan naik perahu. Nah, kemudian jasadnya ini dibuang ke laut di antara Pulau Baru dan Pulau Tiga. Jadi jasadnya karena meninggal di perjalanan jadi dibuang ke laut. Nah, ini adalah kisah akhir dari perlawanan. Kedua adalah Perang Padri di Sumatera Barat yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1838. Jadi sekitar 9 tahun ya ini perangnya. Kenapa bisa lama? Karena nanti ada yang namanya masa-masa rehat. Oke, ini adalah peta lokasi di mana terjadinya Perang Padri. Jadi mostly ini terjadinya di wilayah sekitar Sumatera Barat ya. Nah, penyebab terjadinya Perang Padri sebenarnya penyebab pertamanya itu adalah adanya perbedaan pendapat antara kaum Padri dengan kaum adat. Nah, kaum Padri itu adalah kaum-kaum yang ingin memurnikan kehidupan Islam di daerah Padri atau di daerah Sumatera Barat. Kemudian pada saat itu juga ada yang namanya kaum adat. Kaum adat itu adalah kaum yang megang teguh adat, tapi ada beberapa adat yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti suka berjudi, sambung ayam, sama suka minum-minuman alkohol, bermabuk-mabukan. Oleh karena itu terjadi pertentangan ini, maka diawali Perang Padri ini sebenarnya perang antara kaum Padri dengan kaum adat awalnya. Tapi nanti akhirnya gimana bisa Belanda masuk ke dalam sini akan Ibu ceritakan lebih lanjut. Nah, ini kaum adat.
Kaum adat itu pada akhirnya tadi kan perangnya awalnya kaum Padri dengan kaum adat. Tapi kaum adat ini meminta bantuan kepada Belanda untuk melawan kaum Padri. Nah, dengan syarat nanti harus menyerahkan wilayah kekuasaannya ke Belanda. Nah, jadi perang Padri tahap 1 itu adalah perang kaum adat dengan kaum Padri. Kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Nah, kemudian karena tadi kaum adat dimanfaatkan oleh Belanda itu dengan cara menguasai atau menduduki beberapa wilayah. Kemudian ketika terjadi perang tersebut antara suku Padri dengan Belanda plus kaum adat, itu terjadi tadi yang Ibu jelaskan, ada masa rehat. Jadi ini 1821 sampai 1825 ya perangnya, yang menandatangani perjanjian Masang. Kenapa terjadi ada masa rehat di tengah-tengah perang ini? Karena pada saat itu juga, pada saat bersamaan terjadi perang Jawa, yaitu perang Diponegoro, sehingga Belanda ingin memusatkan perhatiannya itu ke perang Jawa dulu. Jadi semua pasukan yang ada di Sumatera itu dialihkan dulu ke Pulau Jawa. Kemudian kaum Padri itu kalau dilihat-lihat bukan musuh yang mudah dikalahkan, sehingga perlu persiapan yang lebih matang lagi untuk nanti melawan kaum Padri. Di Eropa sendiri itu juga terjadi perang Belgia, yaitu dulunya kan Belgia bagian dari Belanda kan. Nah, akhirnya dia ingin memisahkan diri menjadi negara sendiri, negara Belgia. Jadi dari segi kesiapan pun Belanda tuh nggak siap, jadi makanya diadakan perjanjian Masang ini. Jadi disudahin dulu perangnya untuk sementara. Kemudian perang tahap 2, nih pada perang tahap 2 ini akhirnya kaum adat itu sadar bahwa mereka itu hanya dimanfaatkan oleh Belanda, sehingga kaum adat ini akhirnya bersatu bersama kaum Padri untuk melawan Belanda. Nah, kemudian dengan cara apa melawannya? Dengan cara menyerang pos-pos tentara Belanda agar memutuskan komunikasi antara benteng Belanda. Lalu ini udah tahap 2, udah terjadi perang ya. Belanda itu dipimpinnya oleh Guilafari, nanti digantikan oleh Jacob Elliot yang memimpin perang Padri dari pihak Belanda. Nah, siasat Belanda itu dengan cara benteng stelsel. Jadi dia membangun benteng-benteng pertahanan di daerah sekitar Minangkabau dan daerah sekitar Padang. Nah, ini tadi ada periode pertama kaum Padri lawan kaum adat, kemudian diakhiri dengan perjanjian Padang. Kemudian setelah itu ada periode kedua. Ini periode di mana perjanjian Padang itu akhirnya gagal dilakukan. Kemudian Belanda mendirikan benteng Fort de Kock di daerah Bukit Tinggi. Terus sempat istirahat dulu perangnya, karena ada perang Diponegoro. Lalu ada perang ketiga. Di sini baru bersatu antara kaum Padri dan kaum adat. Nah, pada saat ini Belanda berhasil menguasai daerah sekitar Bonjol, maka ditangkap pula Imam Bonjol lalu diasingkan ke beberapa daerah, awalnya ke Batavia, lalu dipindahkan ke Cianjur, lalu dipindahkan ke Maluku, dan terakhir ke Manado hingga wafat. Nah, ini prosesnya. Jadi menggunakan benteng stelsel sehingga perlawanan Padri ini yang dipimpin oleh Imam Bonjol ini dia terserang dan tidak bisa bergerak kemana-mana karena sudah dikepung dari benteng tersebut. Nah, salah satu caranya zaman dulu itu biar stop pemberontakan itu adalah dengan cara menangkap pemimpinnya, lalu pemimpinnya diasingkan jauh dari daerah asalnya gitu, sehingga tidak ada lagi yang memimpin perlawanan-perlawanan. Itu dulu salah satu cara Belanda untuk menghentikan perlawanan di suatu daerah. Lalu yang ketiga adalah perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, perang Diponegoro ini adalah salah satu perang terbesar yang pernah dihadapi Belanda. Kemudian ini terjadinya di daerah Pulau Jawa.
pasukan yang memimpin dari Belanda itu adalah Jenderal de Kock, sedangkan kalau di Indonesia seperti namanya yang memimpin adalah Pangeran Diponegoro. Nah, perang ini berdasarkan dokumen dan ahli sejarah diduga telah menewaskan sekitar 200.000 orang warga pribumi atau orang Indonesia dan sekitar 8.000 orang yang tewas dari pihak Belanda. Nah, perang Diponegoro ini tadi udah Ibu singgung, yang memimpin adalah Pangeran Diponegoro dengan nama aslinya adalah Raden Mas Ontowiryo. Nah, penyebab perang Diponegoro ini ada dua ya, hati-hati, ini ada sebab umum, sebab khusus. Nah, kalau sebab umumnya itu adalah pertama, Belanda turut campur dalam urusan keraton, terutama dalam urusan pemerintahan, dalam urusan pemilihan pemimpin keraton berikutnya. Kemudian yang kedua adalah penderitaan rakyat yang sudah berkepanjangan selama dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Jadi kayak sudah terlalu lama merasa sengsara ketika dikuasai oleh kolonial Belanda. Kemudian kebencian kalangan istana karena wilayah keratonan itu semakin dipersempit wilayahnya. Ingat kan kemarin sempat ada yang namanya perjanjian Giyanti yang menyebabkan daerah Mataram itu terbagi-bagi, jadi wilayahnya jadi tambah sempit. Kemudian masuknya budaya Belanda ke dalam wilayah keratonan dan masyarakat, seperti budaya minum-minuman keras, terus budaya berpesta. Nah, itu menyebabkan kekecewaan kaum ulama, jadi sudah mulai meninggalkan budaya timur. Nah, itu adalah sebab-sebab umum terjadinya perang Diponegoro. Kalau sebab khususnya itu karena Belanda memasang patok itu kayak tongkat-tongkat gitu, untuk membuat jalan yang melalui makam leluhur tanpa izin. Jadi Belanda itu pengen membuat jalan, tapi jalannya itu melalui makam leluhurnya Pangeran Diponegoro. Kemudian gak izin pula, terus dia udah membuat patok-patok aja sendiri. Patok itu kayak ada kayu dipancang gitu di jalan. Nah, itu adalah sebab khususnya. Jadi ada dua, sebab umum, sebab khusus perang Diponegoro. Ini tadi udah Ibu bahas ya, penyebab umum dan sebab khususnya. Nah, selain Pangeran Diponegoro, banyak juga yang membantu perang ini, seperti ada Pangeran Mangkubumi, Alibasa Sentot Prawiro Dirjo, Kyai Mojo, Nyi Ageng Serang, dan yang lainnya. Nah, tadi kan pemimpin dari Belanda itu namanya Jenderal de Kock. Ketika melawan Pangeran Diponegoro, dia menggunakan siasat namanya benteng stelsel, sistem perbentengan gitu. Jadi nanti dikepung wilayah kekuasaannya sehingga tidak bisa bergerak lawannya. Nah, itu adalah siasat benteng stelsel. Ini bisa kamu lihat di mana aja didirikannya benteng-benteng Belanda. Nah, karena ini perangnya tidak hanya di wilayah Yogyakarta aja, tapi meluas ke wilayah Pulau Jawa, sehingga perang ini juga dinamai dengan Perang Jawa. Lalu Jenderal de Kock itu juga meningkatkan kekuatannya dengan cara menambah banyak tentara untuk melawan. Tadi kan kamu dengar sendiri ketika perang Padri, semua tentara ditarik ke Pulau Jawa yang ada di Sumatera. Kemudian juga menghancurkan pos-pos pertahanan yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Itu cara Jenderal de Kock. Nah, seperti yang tadi dikatakan, perang Diponegoro atau perang Jawa ini adalah perang yang besar, sehingga Belanda itu mengalami kesulitan untuk melawan Pangeran Diponegoro. Sebelumnya sebenarnya pemimpinnya bukan Jenderal de Kock, tapi karena ini peristiwa genting, maka yang diangkat untuk memimpinnya adalah Jenderal de Kock. Kemudian akhir dari perang ini yaitu satu persatu teman Pangeran Diponegoro yang membantu perang itu akhirnya ditangkap, seperti Pangeran Mangkubumi, Alibasa Sentot Prawiro Dirjo, kemudian menyerah. Nah, pada saat melihat situasi seperti itu, pihak Belanda ini mengajak Pangeran Diponegoro untuk
berunding. Nah, ketika berunding ini dikasih tahu kan Pangeran Diponegoro, oke, kalau sudah berunding dan selesai berundingnya nanti boleh kembali lagi ke wilayahnya. Tapi ternyata di sini Belanda melakukan tipuan dengan cara ketika selesai berunding Pangeran Diponegoro akhirnya malah ditangkap. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro ini diasingkan, dibawa dulu ke daerah Batavia, lalu diasingkan ke Manado, dan pada akhirnya ke Makassar sampai wafat di kota tersebut. Nah, ini adalah akhir dari peperangan Diponegoro dengan cara Pangeran Diponegoro itu diasingkan ke wilayah Makassar. Perlawanan keempat adalah Perang Aceh melawan pemerintahan Belanda. Di sini tergambarkan peristiwa Perang Aceh. Nah, ini ada pohon, ini pohon yang cukup terkenal, nama pohonnya pohon Kohler, karena pernah pemimpin Belanda itu tewasnya di bawah pohon ini. Nah, pohon ini letaknya di depan Masjid Baitur Rahman Aceh. Nah, seperti yang kamu tahu di pembelajaran sebelumnya bahwa letak Aceh ini sangat strategis yang berada di Pulau Sumatera bagian utara. Karena ini merupakan dekat dengan jalur pelayaran perdagangan internasional, sehingga kerajaan Aceh itu mengalami kejayaan dan banyak yang ngincer untuk menguasai kerajaan Aceh. Nah, Perang Aceh ini terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Penyebab terjadinya Perang Aceh yang pertama adalah Belanda menuntut Aceh mengakui kekuasaan Belanda. Ini berhubungan dengan yang namanya Perjanjian London. Pada Perjanjian London itu mengatakan bahwa Inggris itu kan akhirnya tidak menjajah Indonesia, kembali penjajahannya dikembalikan ke Belanda. Nah, ketika pada masa itu Sri Lanka dikembalikan ke Inggris, sedangkan daerah Sumatera itu dikembalikan ke Belanda. Nah, oleh karena itu Belanda menuntut Aceh itu harus mengakui kekuasaan Belanda. Sedangkan pada masa itu Aceh itu adalah suatu kerajaan atau negara yang memiliki kedaulatan. Jadi bukan di bawah kekuasaan dari negara lain. Aceh itu udah menjadi negara sendiri. Lalu yang berikutnya penyebabnya adalah karena Belanda itu turut campur dalam urusan luar negeri Aceh. Lalu adanya Traktat Sumatera. Traktat Sumatera itu yang tadi berhubungan dengan Perjanjian London. Yang jadi isi Traktat Sumatera itu intinya adalah kalau Belanda ingin menguasai seluruh wilayah Sumatera, termasuk Aceh. Aceh kan letaknya di Pulau Sumatera kan. Nah, pada awalnya Belanda dipimpin oleh Majen Kohler yang nanti pada perlawanannya tewas dan merupakan kegagalan Belanda dalam menguasai Aceh. Tokoh-tokoh pemimpin perang lainnya itu ada Tengku Cikditiro, Pangeran Polim, Tengku Cikpesangan, Cut Mutia, Tengku Umar, dan istrinya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh perjuangan dari perang Aceh. Ingat ya, perang Aceh hati-hati, ada dua, ada yang lawan Portugis, ada yang lawan Belanda. Kalau yang ini lawan Belanda. Nah, ini tadi taktik Belanda dalam melawan Aceh itu adalah dengan bergerak di wilayah perairan laut Aceh. Jadi alasannya ngejaga wilayah biar dari bajak laut, padahal ingin menguasai Aceh. Kemudian terjadilah Traktat Siak. Traktat Siak itu jadi antara Aceh dengan kerajaan Siak. Nah, salah satu isi dari Traktat Siak ini adalah Aceh itu juga menguasai daerah Sumatera bagian timur. Nah, sedangkan di Sumatera bagian timur ada daerah Deli, Asahan, Kampar, dan Indragiri merupakan wilayah di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Sehingga inilah yang mendapatkan pertentangan. Kemudian juga Aceh berusaha awalnya mengadakan konsultasi, jadi secara nggak langsung perang ya, tapi secara berdiskusi dulu, ternyata tidak membuahkan hasil yang bagus, sehingga karena tetap Aceh dipaksa untuk tunduk terhadap Belanda, sehingga Sultan Mahmud ini menolak
dan menyatakan perang terhadap Belanda. Jadi diawali dari Sultan Mahmud Syah II perang ini. Nah, perang Aceh ini terkenal dengan perang Sabil atau perang Sabilillah. Jadi kenapa mereka itu tidak takut mati ketika melawan Belanda di sini? Karena mereka membawa agama dalam perang. Maksudnya membawa agama di sini adalah jika memang dia tewas dalam perang, jadi dia tewasnya itu adalah mati syahid. Jadi mati yang baik secara agama Islam. Nah, tadi sudah dibilang pemimpinnya, kemudian tadi sempat tewas di pohon ini. Nah, ini sistemnya kenapa bisa menang, karena syahid atau menang, pilihan dalam perang lawan Acehnya. Nah, Aceh itu adalah salah satu perang yang sangat sulit dikalahkan oleh Belanda. Sampai Belanda itu mengirim namanya Dr. Snoekhorst. Nah, ini Dr. Snoekhorst, dia itu penulis buku The Acehers ya. Nah, Dr. Snoekhorst ini adalah orang Belanda, tapi kayak dia mendalami ilmu tentang Islam, tentang wilayah Indonesia, tentang intinya dia mendalami kebudayaan Islam dan lainnya yang ada di Indonesia. Nah, Dr. Holtz ini itu dia menyamar menjadi kayak orang-orang turunan Arab gitu deh yang tinggal di Aceh. Untuk apa? Untuk mencari tahu dan meneliti kira-kira kelemahan Aceh itu apa ya? Karena kan selama ini susah dikalahkan. Nah, setelah itu Dr. Holtz ini menemukan bahwa biar bisa menang Belanda itu caranya adalah dengan mengadu domba antara kaum ulama dengan kaum bangsawan, ule balang. Nah, caranya adalah Belanda memberikan seperti iming-iming jika para kaum bangsawan ini mau membantu Belanda, maka nanti akan diberikan imbalan kayak gitu. Jadi akhirnya si kaum bangsawan ini berpihak pada Belanda juga untuk melawan kaum ulama. Nah, ini adalah cara-cara lain selain mengadu domba, yaitu dengan cara menyerang secara terus-terusan, bergerilya, terus jangan mau berunding dengan pemimpinannya, terus mendirikan pangkalan di Aceh, kemudian biar tadi kan bangsawan dijanjikan kan biar mau, makanya Aceh itu nunjukin niat baiknya mau ngebantu dengan cara diriin masjid, bikinin jalan, bikinin air irigasi, dan membantu pekerjaan-pekerjaan rakyat Aceh lagi yang lain biar berpihak pada Belanda. Nah, ini tadi tokoh-tokoh yang membantu perlawanan: Tengku Umar, Cut Nyadin, Cut Nyak Mutia, dan Cik Titiroh. Nah, kisah ini berakhir ketika Cut Nyadin itu juga berhasil dikepung, kemudian ditangkap lalu dibuang ke Sumedang. Kemudian di wilayah Pidi dan di wilayah pesisir utara dan timur Aceh, pemimpin-pemimpinnya pun ditangkap lalu mati ditembak. Nah, walaupun secara umum tahun 1912 perang Aceh itu berakhir, tetap ada perlawanan-perlawanan lainnya dari rakyat Aceh, tapi skalanya kecil sampai tahun 1942, jadi tidak memberikan efek yang wow terhadap Belanda gitu. Ini adalah perlawanan Sisingamaraja. Ini terjadi di daerah Tapanuli, Sumatera Utara, atau nama lainnya adalah Perang Batak. Ini adalah Sisingamaraja gambarnya. Nah, Perang Tapanuli ini terjadi karena alasannya pertama, diperlakukannya politik liberal di daerah Tapanuli yang membuat penguasa Eropa itu bebas menyewa tanah yang ada di daerah Tapanuli yang dimiliki rakyat dengan harga sangat murah. Terus yang kedua adanya Zending. Zending itu adalah penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli. Kenapa ini bisa menjadi penyebab? Karena pada waktu itu daerah Tapanuli itu sudah memiliki agama nenek moyangnya, yaitu agama animisme. Jadi dianggap ini kayak mengganggu secara keagamaan pada saat itu. Kemudian adanya Pak Nederlika, ini sama seperti yang tadi, Belanda itu mempunyai cita-cita ingin menguasai daerah
Sumatera semuanya, termasuk Tapanuli. Kemudian juga kemarahan Singamaraja karena Belanda itu naruh pasukan di daerah Tarutung, di mana pada saat itu Tapanuli juga merupakan wilayah yang berdaulat, maksudnya punya kerajaan sendiri yang tidak di bawah kekuasaan Belanda. Jadi kayak Aceh, Tapanuli itu adalah daerah yang belum dikuasain Belanda dari dulu. Nah, penyerangan ini atau perang ini bermula dari tanggal 16 Februari 1878. Penyerangan Singamaraja menyerang pos-pos Belanda yang ada di daerah Bahal Batu. Kemudian Residen Boyle itu menambah bersama pasukannya itu menambah pasukan untuk melawan Singamaraja. Kemudian di daerah Bangkara itu merupakan pusat pemerintahan Singamaraja, itu diserang oleh pasukan kolonial. Nah, itu adalah proses perangnya. Nah, Singamaraja ini akhirnya tewas dan dikebumikan atau dimakamkan di daerah Silindung. Nah, sebelum tewas, sebelum secara resmi dimakamkan, itu mayatnya sempat diarak, ditontonkan ke seluruh masyarakat Tobas. Sama seperti tadi, tujuannya biar rakyat tahu terus tidak ada lagi perlawanan melawan Belanda. Nah, dampak dari perang ini kemudian Belanda melakukan yang namanya kerja rodi, kemudian banyak orang tewas, yang pasti orang Batak yang tewas, dan kerugian-kerugian lainnya, baik material maupun secara. Kemudian dampak perang lainnya di bidang politik, akhirnya daerah Tapanuli dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di bidang ekonomi, Belanda boleh memonopoli perdagangan di daerah Tapanuli. Kemudian di bidang sosial, akhirnya masuklah agama Kristen di daerah Tapanuli dan merubah keyakinan yang tadinya animisme, kemudian sekarang jadi banyak yang menganut agama Kristen di daerah Tapanuli. Itulah salah satu penyebabnya kenapa orang daerah Sumatera Barat itu mayoritas atau banyaknya beragama Kristen. Berikutnya Perang Banjar. Perang Banjar ini adalah Pangeran Antasari pemimpinnya, dan ini terjadi di wilayah Kalimantan. Banjar itu merupakan Kesultanan Banjarmasin yang ada pada abad 19. Wilayahnya itu di sekitar, kalau zaman sekarang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dengan pusat pemerintahannya di Martapura. Nah, salah satu keunggulan dari Kesultanan Banjarmasin ini adalah karena letaknya strategis dalam perdagangan, sehingga Belanda ingin menguasai wilayah ini. Kemudian yang menjadi komoditi utamanya itu adalah emas, intan, lada, rotan, dan damar, dan juga banyak batu bara di daerah sini. Kemudian awal terjadinya kontak dengan Belanda itu sejak tahun 1817, di mana ada perjanjian antara Sultan Banjar, itu Sultan Sulaiman, dengan Belanda, di mana salah satu isinya adalah Belanda ingin meminta Sultan Sulaiman menyerahkan beberapa wilayah kekuasaannya. Nah, pada tanggal 4 Mei 1826 itu perjanjian Sultan Adam dengan Belanda. Nah, wilayah kesultanan pada saat itu boleh tinggal tapi hanya di daerah hulu sungai, Martapura, dan Banjarmasin, sehingga menyebabkan wilayah Kesultanan Banjarmasin ini semakin sempit. Terus kemudian penyebab lainnya itu adalah ada konflik internal di dalam kerajaan, di mana putra mahkota yang berikutnya akan menjadi sultan itu meninggal, sehingga Sultan Adam itu memiliki 3 kandidat penggantinya nanti. Jadi kan seharusnya Sultan Adam itu kalau udah meninggal digantikan putra mahkotanya. Tapi karena putra mahkotanya meninggal, jadi harus digantikan yang lainnya. Nah, penggantinya itu adalah ada Pangeran Hidayatullah. Kalau ini berdasarkan surat wasiat Sultan Adam, seharusnya penggantinya Pangeran Hidayatullah. Kemudian ada Pangeran Tamjidillah, ini pangeran yang pro terhadap Belanda. Kemudian ada Pangeran Anom, ini Pangeran Anom nanti nggak jadi sultan, tapi dia akan dijadikan sebagai Mangkubumi. Nah, setelah Sultan Adam meninggal, inilah Belanda ikut campur dalam
masalah pemerintahan Kesultanan Banjar dengan cara mendukung Tamjidillah menjadi sultan berikutnya. Padahal Tamjidillah ini ditentang oleh yang lainnya untuk menjadi sultan. Kenapa? Karena Tamjidillah ini memiliki sifat yang buruk seperti suka minum, suka menghapus hak istimewa. Kemudian Pangeran Anom pun dibuang oleh Tamjidillah ke daerah Bandung, maksudnya biar nggak mengganggu dia kalau dia mau jadi sultan. Nah, pada akhirnya Belanda itu menyerang daerah Prangon nih, daerah tambang batu bara. Kemudian ketika terjadi penyerangan ini, Sultan Tamjidillah kan Tamjidillah kan jadi sultan. Nah, dia nggak bisa berbuat banyak, kemudian mengundurkan diri dan diasingkan ke wilayah Bogor. Nah, perang Banjar itu, jadi ini penyebabnya setelah dideskripsikan, yaitu rakyat tidak senang terhadap Belanda yang menguasai perkebunan di daerah Kalimantan. Kemudian Belanda terlalu turut campur dalam masalah intern kesultanan tadi yang sudah Ibu ceritakan. Kemudian Belanda itu ingin menguasai daerah-daerah Kalimantan Selatan yang terdapat banyak tambang batu bara. Ini penyebab perang Banjar. Nah, perang Banjar ini berakhir setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat. Walaupun setelah itu banyak rakyat yang masih bergelia melawan Belanda, tapi serangan-serangannya tidak terlalu berarti. Jadi akhir perang ini terjadi karena Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat. Jadi Pangeran Antasari ini memang ketika terakhir itu sudah berumur, sudah tua, jadi sehingga sudah tidak kuat lagi untuk banyak berperang, sehingga wafat karena umur, bukan karena dibunuh. Kemudian akibat perang ini akhirnya daerah Kalimantan Selatan itu dikuasai sepenuhnya oleh kolonial Belanda. Kemudian Kesultanan Banjar dibubarkan, jadi udah nggak ada lagi Kesultanan Banjar. Sedangkan kalau di bidang ekonomi, tambang batu bara dan yang terakhir adalah perang Jagaraga di Bali. Nah, Jagaraga itu adalah nama wilayah di Bali ya. Nah, latar belakang terjadinya perang Jagaraga itu ada sebab khusus juga. Kalau sebab khususnya karena Belanda itu menolak hak Raja Buleleng, yaitu jadi di Bali itu dulu ada yang namanya hak tawan karang. Hak tawan karang ini artinya adalah kalau ada kapal asing yang terdampar nggak sengaja di suatu pantai wilayah kekuasaan suatu kerajaan di Bali, maka itu akan menjadi hak milik kerajaan tersebut. Jadi Belanda nggak mau kalau kapal-kapalnya itu dimiliki oleh Raja Buleleng. Padahal menurut hukum adatnya seharusnya kalau memang terdampar di suatu kerajaan tersebut milik kerajaan tersebut. Nah, sebab umumnya karena Belanda ingin menghapus hak-hak kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali atas daerahnya. Jadi waktu itu di Bali ada beberapa kerajaan ya. Kemudian berikutnya adalah karena Raja Bali dipaksa mengakui kedaulatan pemerintahan Hindia Belanda dan mengizinkan pengibaran bendera Belanda. Artinya kan menguasai kalau diizinkan mengibarkan Belanda. Jadi itu sebab umumnya. Nah, jadi ini adalah proses peristiwanya, diawali dengan ada 2 kapal milik Belanda itu yang terdampar di daerah Pantai Sangit dan daerah Jembrana. Ini merupakan wilayah kekuasaan Raja Karangasem dan Raja Buleleng. Berdasarkan hukum hak tawan karang, maka 2 kapal ini menjadi milik 2 kerajaan ini. Tapi Belanda itu nggak mau ketika ini dirampas gitu. Belanda nuntut ganti rugi, tapi I Gusti Ngurah Made ini menolak untuk ganti rugi. Nah, karena itu maka terjadilah perperangan. Jadi persiapan perang dimulai dari Raja Gusti Ngurah Made Karangasem dan patihnya Ketut Jalantik ini mempersiapkan prajurit dan pertahanan untuk lawan Belanda. Kemudian juga selain itu mereka berdua juga mendapatkan dukungan dari kerajaan yang lain, yaitu Kerajaan Karangasem dan Kerajaan Kulungkung.
Kemudian Belanda untuk melakukan perlawanan ini juga menyiapkan diri dengan cara menyiapkan sekitar 1.700 pasukan darat dan juga pasukan laut. Nah, lalu terjadilah kayak perjanjian perang, tapi perjanjian ini hanya dilakukan pura-pura karena raja kerajaan Bali itu tetap melakukan hukum hak tawan karang, kemudian membuat benteng di daerah Jagaraga, kemudian juga minta bantuan raja-raja lainnya yaitu dari Klungkung, Karangasem, dan Mengwi. Kemudian karena perjanjian ini hanya pura-pura diikuti oleh raja tadi, oleh kerajaan Bali tadi, maka Belanda itu melakukan serangan ke benteng Jagaraga. Lalu Belanda mulai menguasai benteng Jagaraga dan berhasil mengambil alih. Pada saat itu Raja Buleleng dan Ipati Ketut Jelantik ini meninggal saat mempertahankan diri di benteng Jagaraga. Kemudian kerajaan Karangasem dan Klungkung pun berhasil ditaklukkan. Jadi kalau di Bali ini nama perangnya itu adalah perang Puputan. Perang Puputan itu berarti perang habis-habisan. Jadi perang sampai gak boleh nyerah gitu, sampai walaupun harus mengorbankan nyawa. Nah, ini namanya perang Puputan Jagaraga. Jadi hati-hati karena nanti berikutnya ada lagi perang lain melawan Belanda juga, Puputan juga namanya, tapi yang itu dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Kalau ini Ipati Ketut Jelantik yang mimpin. Nah, karena kekalahan tadi akhirnya dipaksa untuk menandatangani isi perjanjian. Perjanjiannya itu yaitu Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng yang ada di Buleleng dan tidak boleh membangun benteng yang baru. Kemudian Raja Buleleng harus bayar ganti rugi biaya perang yang dikeluarkan Belanda kira-kira sekitar 75.000 gulden dan menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada mereka. Kemudian Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng, jadi diizinkan menguasai daerah tersebut. Nah, dampaknya secara politik akhirnya Pulau Bali dikuasai seluruhnya oleh Belanda. Kemudian kerajaan-kerajaan Belanda ini kekuasaannya berkurang, jadi dia hanya jadi raja tapi di bawah kekuasaan atau menjadi bawahan dari Belanda. Kemudian kalau di bidang ekonomi yang akan udah dikuasai, maka Belanda itu melakukan monopoli di daerah Bali. Kemudian di bidang sosial itu ada beberapa tatanan sosial yang dirubah, seperti disuruh dihapuskan adat sute dan upacara ngaben. Oke, ini adalah perlawanan terakhir yang kita bahas pada hari ini. Sekarang kita bahas tugasnya ya. Tadi kan kamu sudah mendengar, ada 7 total ya, ada 7 perlawanan. Terus kamu tulis di sini tokoh-tokoh terlibatnya siapa aja, baik itu dari Belanda maupun dari Indonesia. Jadi misalnya Perang Saparua tadi tokohnya ada siapa tuh, pemimpinnya namanya. Nah, boleh kamu tulis namanya dan kamu tulis dia tuh sebagai apa, misalnya sebagai pemimpin dari Ambon atau siapa. Nah, kalau orang Belandanya dia yang apa tugasnya, kayak gitu. Nah, terus ini dituliskan penyebab-penyebab perlawanannya. Ini kan penyebabnya biasanya ada banyak, jadi kamu minimal tulis 2 aja penyebab perlawanannya. Tapi kalau mau nulis yang lengkap itu lebih bagus. Kalau ini proses perlawanannya, ini adalah bagaimana terjadi perangnya, kayak gitu. Ceritakan secara singkat menggunakan alur boleh. Kalau kisah akhirnya ini bagaimana akhirnya bisa berakhir nih perang Saparuanya, itu seperti apa. Kemudian perang-perang lainnya itu seperti apa. Oke, ini tugasnya boleh kamu tulis dalam bentuk tabel, boleh bentuk deskripsi, yang penting kamu tulisnya yang rapi ya. Jangan lupa dibentuk dalam PDF dan ditulis nama dan kelas kamu, jadi tidak ada yang saling mengcopy kerjaan temennya. Oke, cukup sampai di sini penjelasan kita hari ini. Semoga kalian yang mendengarkan dari awal sampai akhir bermanfaat dan mendapatkan penjelasan mengenai materi ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.